Kejanggalan yang ada, yang belum pernah juga saya sampaikan, ya baru kemarin ada satu orang bertanya pada saya. Mereka bertanya, apakah pemilik Oliver diperiksa tidak? Saya bilang tidak. Kan aneh. Bagaimana ada satu kasus terjadi di Oliver, ya, di mana dari sanalah barang itu diambil. CCTV diambil dari sana, tapi pemilik Oliver tidak diperiksa sampai sekarang. Pertanyaan kita, ada apa? Sedangkan di Bali kemarin kita lihat ada orang yang jatuh karena lift, mati. Yang diperiksa duluan itu adalah pemiliknya, iya kan? Dan akhirnya pemiliknya katanya dihukum atau diproses lah. Saya juga tahu akhirnya, tapi diproses. Nah ini saksi dari Oliver ini, apa pemilik Oliver ini tidak pernah diperiksa. Ya terus terang aja ini menjadi tanda tanya buat kita. Intinya adalah kalau ada orang mati karena racun, maka di dalam tubuhnya harus ditemukan racun. Kalau di dalam tubuhnya tidak ditemukan racun, berarti dia tidak diracun, ya kan? Nah, sekarang kita sibuk, ya penyidik sibuk membuktikan adanya cyanida di dalam gelas, ya kan? Saya katakan, ya mau berapa ton juga cyanida di dalam gelas, kalau itu tidak ada di dalam tubuh Mirna, ya tentu tidak ada urusannya dengan gelas ini, ya kan? Lagi pula, gelas ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sudah berubah-ubah tempatnya, wadahnya sudah berubah, ya kan? Yang dibawa, yang disita hanya berapa gelas, kalau nggak salah itu hanya 2 gelas, 1 botol, ternyata yang diperiksa Labes Polri adalah 2 botol, 1 gelas, kalau nggak salah begitu, ya. Nah, dengan adanya peristiwa beralihnya wadah daripada yang disita ini, maka tentunya orang bisa menduga-duga dong. Kalau gitu tidak genuine lagi dong. Barang bukti ini sudah tercemar ini namanya. Kalau sudah tercemar, sehingga orang bisa berpikir jangan-jangan dimasukkan cyanida setelah dia mati gitu. Ini kan bisa orang berpikir seperti itu. Nah inilah yang sekarang yang kita coba akan ajukan, kita bawa nanti kepada upaya hukum kita, supaya orang-orang kalau ada yang terlibat di dalam manipulasi CCTV, kemudian ada orang-orang yang terbukti menghalang-halangi penyidikan, melakukan otopsi, dan orang-orang yang terbukti ada nanti yang menghilangkan barang bukti, maka ya kami minta supaya polisi dengan jujur bisa memprosesnya. Jadi sekarang ini banyak saksi-saksi ya yang seharusnya menjadi saksi penuntut umum tidak dihadirkan di persidangan. Karena memang kami melihat kalau itu dihadirkan, menurut kami akan merugikan penuntutan. Tapi saya tidak boleh istilah merugikan, akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Terbukti umpamanya itu terjajah. Itu kan saksi yang pertama kali diperiksa oleh penyidik. Ya kan? Menurut jajah, dia dibuat berita acara. Tapi kenapa tidak diajukan di persidangan? Kemudian saksi umpamanya Nur Hayati ya, yaitu adalah yang membuang celana. Katanya ini kan dibuat seakan-akan bahwa Jessica sengaja membuang celana untuk menghilangkan barang bukti. Padahal saksi ini tidak pernah diajukan di persidangan. Jadi bagaimana kita atau hakim mempertimbangkan tentang adanya celana yang dibuang kalau saksinya sendiri tidak diperiksa? Ini menjadi soal gitu, ya. Jadi hal-hal begini adalah, dan bukan hanya dia saja, banyak sekali saksi-saksi umpamanya polisi yang membuat berita acara pemindahan barang bukti yang di Polsek Tanah Abang. Itu kan kita minta juga dihadirkan, tapi tidak dihadirkan. Kenapa? Ya dari segi kami melihat kalau dihadirkan itu pasti menunjukkan bahwa Jessica tidak bersalah gitu. Sangatlah menyedihkan kalau kita sebagai bangsa yang beradab bisa membiarkan seseorang yang tidak bersalah itu dihukum, ya. Karena fakta-faktanya sendiri sudah sedemikian rupa bahwa Jessica itu sungguh-sungguh tidak bersalah. Coba bayangkan saja, tidak ada otopsi, ya, tidak ada otopsi. Bagaimana seseorang yang mati tidak wajar bisa dikatakan mati karena cyanida, padahal tidak diotopsi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu diotopsi, sebenarnya saya nggak perlu banyak berdebat. Saya tinggal tanya aja, kalau ada itu diotopsi, bawa aja buktinya ke sini.
Kenapa di pengadilan nggak ditunjukkan otopsinya? Jadi saya kira kalau ada orang-orang yang menyatakan diotopsi, ya tunjukkan aja barangnya, ya kan? Kita kan tahu di persidangan bahwa itu sebenarnya tidak ada otopsi, yang ada hanyalah pengambilan sampel. Ada orang konglomerat yang memberikan perhatian untuk kasus ini, ya kan? Kami tidak mau menerima uang apapun, dan dia pun tidak menawarkan uang. Tapi dia tanya, "Kak, saya bisa bantu apa?" Saya bilang, Bapak bisa berdoa ya kepada Jessica, itu udah cukup buat kami, ya kan? Karena para advokat Indonesia ini, walaupun kami ini tidak kaya-kaya, tapi kami bisa urunan untuk bisa membela Jessica secara pro bono. Anda lihat ribuan orang mau bersatu. Nanti Anda lihat akan datang dari berbagai daerah, dari pelosok Indonesia ini. Kami tidak biayai itu, akan mereka datang untuk bisa berkumpul membela Jessica. Dan betul-betul saya katakan ini pro bono. Kalau dia mau minta terima fee dari sini, jangan bergabung dengan kami. Karena saya sendiri pun tidak menerima bayaran 1 rupiah pun. Ya, bahkan ahli yang kami minta pun dari luar negeri itu, ada yang tadinya minta fee, tapi setelah kita katakan bahwa ini adalah pro bono, maka mereka menyatakan siap untuk hadir dalam persidangan membantu Jessica, karena tidak layak seorang Jessica yang tidak bersalah dihukum. Mereka hanya minta untuk hotelnya aja, itu pun hak hotelnya pun yang tadinya diminta bintang 5, kami tempatkan itu di hotel quality yang di Sunter. Coba Anda sudah tahu bagaimana rate-nya kan gitu. Nah, begitu besarnya orang luar negeri yang tidak kenal Jessica pun terpanggil hatinya datang ke sini, ya kan? Nah itu, jadi oleh karena itu saya serukan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kasus ini bukan kasus Otto Hasibuan lagi. Ini kasus bangsa Indonesia. Harus kita bersatu memperjuangkan keadilan ini. Jangan sampai tiba dulu kejadian itu pada Anda, pada keluarga Anda, baru Anda bersuara. Sebelum itu terjadi, kita perbaiki hukum ini, ya. Dan saya tidak mau mencari salah. Saya tidak mengatakan jaksa salah, polisi salah, Mahkamah Agung salah, tidak. Cuma kalau ada yang salah, kita perbaiki sama-sama. Perkembangannya kasus Jessica ini sampai sekarang luar biasa. Saya tidak menyangka begitu luar biasanya dukungan masyarakat netizen kepada Jessica, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kami tidak akan tinggal diam, dalam arti kita tetap akan berjuang bagaimana caranya untuk bisa menegakkan hukum dan kebenaran di Republik ini. Saya mendapat telepon, WhatsApp, ya, dan beberapa terutama dari seluruh cabang-cabang saya kan ini kita Pradia aja memiliki cabang 186 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah anggota kita hampir 70.000. Nah, semuanya itu mengatakan supaya saya tetap berjuang. Jadi Bang Otto katanya jangan sampai putus asa, jangan sampai berhenti. Perjuangkan, karena bagaimana kita sebagai seorang penegak hukum bisa membiarkan suatu orang yang tidak bersalah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.